Bayangkan, sebuah negara yang baru berumur 10 tahun, berhasil mengumpulkan para pemimpin dari puluhan negara di Asia dan Afrika. Inilah yang terjadi pada tahun 1955, saat dunia menyaksikan sebuah momen penting dalam sejarah diplomasi internasional. Indonesia menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika di Bandung. Ini bukan sekadar pertemuan biasa, tapi sebuah titik awal solidaritas negara-negara yang baru merdeka, yang ingin menentukan nasibnya sendiri, jauh dari bayang-bayang kolonialisme dan dominasi kekuatan besar dunia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, banyak negara di Asia dan Afrika meraih kemerdekaan. Tapi, perjuangan mereka belum selesai. Mereka menghadapi tekanan politik dari blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet dalam Perang Dingin. Negara-negara baru ini butuh sebuah panggung untuk menyuarakan kepentingan mereka, tanpa harus memihak salah satu kekuatan besar. Disinilah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang karismatik, mengambil inisiatif. Bersama tokoh-tokoh besar seperti Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, mereka menjadi motor penggerak konferensi ini. Tujuannya sangat jelas, membangun persatuan, saling mendukung, dan memperkuat identitas politik serta ekonomi sebagai negara-negara merdeka. Konferensi Asia Afrika memiliki 3 tujuan utama yang sangat fundamental. Pertama, memperkuat solidaritas politik di antara negara-negara Asia dan Afrika. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah satu kekuatan yang solid. Kedua, mendukung perjuangan melawan kolonialisme dan memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah. Ini adalah pesan keras bagi negara-negara penjajah. Ketiga, membuka peluang kerja sama ekonomi dan budaya yang setara, tanpa campur tangan dari kekuatan-kekuatan besar yang seringkali hanya mencari keuntungan sepihak. Para delegasi yang hadir sepakat untuk memegang teguh prinsip saling menghormati kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan menjaga perdamaian dunia sebagai landasan bersama mereka. Dalam perhelatan akbar ini, Indonesia tampil sebagai tuan rumah yang luar biasa. Presiden Soekarno, dengan pidatonya yang berapi-api, memainkan peran penting sebagai penyatu dan simbol persatuan Asia Afrika. Dalam pidatonya yang legendaris berjudul Let Anu Asia and Anu Afrika Be Born, Soekarno menekankan pentingnya persatuan, solidaritas, dan keberanian untuk menghadapi sisa-sisa kolonialisme. Sementara itu, Neo dari India dan Nasser dari Mesir mewakili kekuatan politik dan aspirasi negara mereka masing-masing. Namun, mereka semua sepakat pada satu hal, negara-negara yang baru merdeka harus menemukan jalannya sendiri menuju kemerdekaan sejati dan pembangunan, tanpa harus bergantung pada belas kasihan kekuatan besar dunia. Konferensi ini melahirkan sebuah dokumen bersejarah yang dikenal sebagai Dasasila Bandung. Piagam ini berisi 10 prinsip dasar hubungan internasional yang menjadi pedoman, seperti menghormati kedaulatan, tidak ikut campur urusan dalam negeri, persamaan hak, perdamaian, dan kerjasama ekonomi. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya gerakan non-blok, sebuah aliansi yang memungkinkan negara-negara berkembang untuk menentukan nasibnya sendiri di tengah tarik-menarik Perang Dingin. Bagi Indonesia, konferensi ini memperkuat posisinya di panggung diplomasi dunia. Selain itu, konferensi ini juga menegaskan posisi strategis Asia Afrika sebagai sebuah kekuatan kolektif dan menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan negara-negara lain yang masih terjajah di seluruh dunia. Jadi, Konferensi Asia Afrika 1955 bukan sekadar catatan sejarah tentang sebuah pertemuan diplomatik. Ini adalah simbol keberanian, persatuan, dan aspirasi global. Indonesia, sebagai tuan rumah, membuktikan bahwa sebuah negara yang masih muda pun bisa memainkan peran besar di panggung dunia. Momen ini akan selalu dikenang sebagai tonggak diplomasi dan solidaritas negara-negara berkembang, membuktikan bahwa meskipun baru merdeka, suara Asia dan Afrika bisa terdengar nyaring dan dihormati oleh seluruh dunia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada saran masukan atau rekomendasi sejarah lainnya. Terima kasih sudah menonton.